Yesus itu righteous. Saudara dan saya unrighteous. Kita nih nggak tepat. Kita nyasar, hang, error kita. Tapi di atas kayu salib ditukar sama Tuhan Yesus. Saudara dan saya dibenarkan posisinya. Yesus jadi nggak benar posisinya. Kita jadi righteous, Yesus jadi unrighteous. Yesus jadi sinful. Makanya dia teriak di atas kayu salib. Kenapa engkau tinggalkan aku? Why you forsaken me? Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa, semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, saya mau cerita sedikit sebagai seseorang yang gemar membaca cerita-cerita perang. Saya bukan pengamat perang, bukan. Tapi saya senang sekali membaca cerita-cerita tentang peperangan. Dan saya sampai hafal, saya nggak cuma baca, saya hafal. Mungkin saudara udah lupa perang Pattimura itu tahun berapa? Saudara masih tahu Pattimura? Itu bukan nama jalan loh saudara. Itu nama pahlawan dari Maluku. Ya, nama aslinya Thomas Matulesi. Perangnya hanya 1 tahun, 1817. Oke, kalau saya tanya peperangan yang lain, mungkin saudara semua sudah lupa mungkin. Nah, Indonesia perangnya itu terdiri dari 2 periode, kalau saudara masih ingat. Sebelum 17 Agustus sama sesudah 17 Agustus. Sebelum proklamasi, perang di Indonesia disebut dengan perang merebut kemerdekaan. Nah, sesudah Soekarno dan Hatta proklamasi, 17 Agustus 45, perangnya Indonesia berubah namanya. Jadi perang mempertahankan kemerdekaan. Nah, lucunya waktu lagi perang merebut kemerdekaan, banyak banget superstar di bangsa kita. Itu tadi, Pattimura, Imam Bonjol, Hasanuddin, Diponegoro, dan lain sebagainya. Jadi rakyat mesti disuruh-suruh untuk melawan penjajah. Nah, anehnya, sesudah Soekarno dan Hatta proklamasi, perangnya Indonesia beda tiba-tiba. There is no more superstar anymore. Ya, kalau saudara masih ingat Bandung Lautan Api, superstarnya nggak ada. Karena semua penjajah dilawan sama rakyat langsung. Jadi rakyat Indonesia mulai sadar kalau kita adalah bangsa yang merdeka. Jadi rakyat kita udah nggak rela lagi ada penjajah ada di tanah air kita. Makanya perangnya namanya mempertahankan kemerdekaan. Saudara, nggak kebetulan kita hidup di bangsa Indonesia, ternyata perang kita sebagai kita nih ya orang-orang yang katanya Kristen, perang kita ini bukan perang merebut saudara, tapi perang mempertahankan. Karena Yesus sudah membuat saudara dan saya menjadi orang yang merdeka. Menjadi orang yang sembuh. Jadi saya mau ajak saudara di GBI FIFA, mulailah berdoa dari posisi merdeka. Berdoalah dari posisi menang. Berdoalah dari posisi sembuh. Bukan berdoa dari posisi kalah. Ya, sama seperti orang Indonesia. Ya, semenjak proklamasi perangnya berbeda. Perangnya namanya perang mempertahankan. Nah, perangnya orang Kristen ternyata juga sama. Kita bukan merebut ini, itu, dan lain sebagainya, tapi kita mempertahankan. Di Kisah Para Rasul 19, nggak usah dibuka, percaya aja sama saya. Waktu Rasul Paulus masuk di kota yang namanya Efesus. Kota Efesus ada orang kuat namanya Dewi Artemis. Oke? Nah, Rasul Paulus dia masuk di kota tersebut. Modalnya cuman taat. Nah, ini dia bahasa Kristennya. Ya, bahasa Kristennya mempertahankan itu taat. Dia cuman modalnya taat. Tapi waktu dia masuk di kota tersebut, ada anak-anak imam Skewa, kalau saudara masih ingat. Mereka niatnya baik, pengen bantuin Rasul Paulus. Mereka tiba-tiba tengking, ya ahli-ahli jampi dari Yahudi. Antek-anteknya Artemis, Dewi Artemis. Ditengking sama mereka. Tiba-tiba setannya ngomong. Dan kalimat yang keluar dari mulut setan ini jadi terkenal banget. Yesus saya kenal, Paulus saya tahu, elu siapa? Digituin sama setannya. Yesus dia kenal, Paulus disebut loh, Paulus saya tahu. Ya, kalau zaman sekarang mungkin GBI FIFA saya tahu.
Elu siapa? Saya dari dulu itu renungin kalimat yang keluar dari mulut setan. Saya renungin. Ternyata setan bisa ngomong dengan percaya dirinya seperti itu. Karena setan merasa dirinya sama yang lagi nengkingin dia. Seringkali kita berpikir perangnya orang Kristen itu tengking-tengking. Tapi tanpa ketaatan, setan ketawain kita. Yesus saya kenal, GBI Viva saya tahu, lu siapa? Hah? Lu kalau marah lebih setan dari gua kak? Lo kalau lagi bohong sama suami lo, sama istri lo lebih setan dari kita. Lo S2, kita masih S1. Sesama setan dilarang saling mendahului. Makanya setan itu gentar sama anak-anaknya Tuhan Yesus yang bertahan. Sekali lagi bahasa Alkitabnya adalah taat. Nah kita akan lihat kitab Efesus ayatnya yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Coba kita lihat ya, saya akan bacakan buat saudara. Ini perangnya orang Kristen. Saya percaya kalau kita mengerti ini, investasi iman kita ini akan jalan. Kalau kita mengerti the backbone-nya, ya, tulang punggungnya. Efesus 6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat apa saudara? Bertahan kan, bukan merebut. Supaya kamu dapat bertahan, melawan apa? Tipu. Jadi iblis selalu pengen nipu saudara dan saya. Oke? Jadi kita tengking dia itu modusnya berbeda. Dia nggak tengking saudara dan saya, dia cuman kasih vibes penipuan. Ya, dia kasih frekuensi penipuan buat saudara dan saya. Wahyu 12 sudah pesan buat kita semua, iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Kita kerjanya 2-3, makanya lembur kan? Iblis kerjanya cuma satu, dia mendakwa saudara dan saya siang dan malam, lembur kan? Dia saben hari itu cuma ngomong, kamu gak pantas, kamu angkat tangan, gak pantas lah, ngaca dulu dong. Hah? Kamu melayani Tuhan, kamu gak pantas. I know what you did last summer. Judul apa tuh ya, saya lupa. Judul film ya? Oh ya. Kamu nyanyi lagu gereja, kamu gak pantas. Kamu lebih pantas nyanyi lagunya Ed Sheeran, Taylor Swift, lagu gereja kamu gak pantas. Bayangin dia ngomong kayak gitu siang dan malam loh. Gak heran makanya waktu Om Konrad ajak pelayanan, kita seringkali terintimidasi. Kita ketipu, kita ngerasa kita gak layak. Kita ketipu tuh. Ya, Om, saya belum beres-beres amat, istri saya aja dulu. Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Pak, saya belum bener-bener banget pak, suami saya aja dulu. Saya gak pantas melayani Tuhan, saya gak pantas pak. Waktu kita declare, kita bilang kita gak pantas, iblis tepuk tangan. Karena iblis seneng banget lihat saudara dan saya no progress. Itu iblis. Dia seneng lihat saudara dan saya cuma jalan di tempat. Ya, gak ada kemajuan, gak ada perubahan, kita cuma jalan di tempat, noleh ke belakang, tiap hari nonton film judulnya kegagalanku. Iblis senang banget. Lihat saudara dan saya terintimidasi. Saudara tolong ingat baik-baik, there is no future in the past. Gak ada masa depan di masa lalu. Jangan hidup di sana. Jangan ditipu sama iblis untuk bangun rumah di masa lalu. Kita ditipu. Nah makanya perang kita bukan merebut, tapi bertahan. Supaya iblis gak tipu kita. Ya, lanjut ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bukan di tengking. Mereka ini angkatan udara yang lagi mau nipu saudara dan saya. Itu lawannya kita, bukan darah dan daging. Ini maksudnya Rasul Paulus. Peperangannya orang Kristen itu defense, bukan offense. Nah, dia lagi bicara soal perlengkapan senjata rohani. Nah, salah satu yang saya mau bahas buat saudara, itu senjata yang namanya perisai. Nah, kalau saudara baca semuanya, kita nggak pernah disuruh Alkitab untuk nyerang siapapun. Nggak pernah. Kita disuruh defense, ya bertahan saja. Nanti Tuhan yang perang buat saudara dan saya.
Yuk kita lompat ayat 16. Rasul Paulus bicara soal perisai. Ayat 16, Efesus 6, ayat yang ke-16. Dalam apa saudara? Segala keadaan. Bukan sebagian keadaan ya. Segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan setengah. Semua dong. Panah api dari semua intimidasi. Bukan dilawan, tapi kita bertahan pakai perisai. Namanya perisai iman. Nah, kalau kita menjaga iman kita pakai perisai ini, wow. Saudara disuruh Pak Gembala investasi iman, gampang. Nah, masalahnya kita nih imannya masih bleeding, nanti kita bahas di kesempatan lain. Ya, banyak orang Kristen imannya lagi pendarahan hari ini. Oke? Iman kita nih bleeding karena kita nggak pakai perisai. Nah, talking about shield, perisai, saya akan kasih lihat sebuah cerita dari Perjanjian Lama tentang perisai tentunya. Yuk buka sama-sama 1 Raja-Raja 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Jadi saya cerita sedikit dulu ya. Jadi Salomo waktu lengser, dia kasih kerajaannya ke anak-anaknya. Saudara tahulah itu. Tiba-tiba anak-anaknya pecah kongsi. Ya, Yerobeam ambil yang north, Rehabeam ngambil yang south of Israel. Oke. Nah, Rehabeam dia menolak tim advisor papanya, tim penasehat papanya, dia tolak, dia nggak mau denger. Dia angkat tim penasehat yang seumuran sama dia. Nah, dia mau dengerin yang seumuran sama dia. Akibatnya Rehabeam banyak sekali mengambil keputusan yang salah. Bahkan salah di hadapan Tuhan. Dan akhirnya, akhir ceritanya kerajaan Rehabeam itu akhirnya hancur. Nah, ayat-ayat yang baru kita mau baca ini belum hancur. Mereka lagi diserang sama Mesir. Yuk, saya bacain buat saudara ya. Tetapi pada tahun kelima, zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala apa saudara? Perisai emas yang dibuat Salomo. Detailnya ada 300 perisai. Dan ini kalau dihitung ke rupiah, mahalnya luar biasa. Oke, lanjut. Ayat 27. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Jadi diserang nih, ya, sama Egypt, sama Mesir. Dan Mesir mencuri, karena musuhnya Israel punya kebiasaan dari dulu, mencuri, merebut, perkakas barang-barang dari rumah Tuhan. Kenapa? Karena musuhnya Israel itu selalu punya pikiran kalau orang Israel masuk ke rumah Tuhan, kita selalu kalah. Jadi kalau kita masuk ke kerajaan mereka, itu curi dulu, habisin dulu semuanya. Dicuri nih sama Mesir. 300 golden shields. Belum kalah, dibawa perisai-perisainya ke Mesir. Rehabeam gak mau kehilangan pamor depan rakyatnya. Dia ganti. Yuk lihat lagi ayat 27, saya bacain buat saudara. Boleh tayangin ayat 27? Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai apa saudara? Tembaga. Perunggu bahasa lainnya. Bahasa Inggrisnya bronze. Yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Jadi dia gak mau kehilangan pamor sama rakyatnya. Dia bikin perisai pengganti perisai emas, namanya perunggu. Saudara, mata manusia kalau tidak terlatih, lihat emas dan perunggu, kita sulit bedain. Kecuali dijejerin. Baru kita bisa lihat bedanya, oh ini emas, ini perunggu. Saya punya teman atlet, mantan atlet, dia pernah dapat medali emas, dia pernah dapat medali perunggu. Ya,
waktu dipisahkan, saya bingung, yang emas yang mana? Mesti dijejerin, baru kita ngerti, oh ini yang emas, ya ini yang perunggu. Jadi emas dan perunggu itu serupa, tapi tidak sama. Oke? Nah, Rehabeam, karena nggak mau kehilangan pamor, depan rakyatnya, dia mulai jatuh dalam kehidupan kepura-puraan. Pretending. Dan orang Kristen yang kayak Rehabeam masih banyak sampai hari ini. Di GBI FIFA nggak ada. Orang Kristen kalau disuruh pura-pura, kita paling jago. Kita paling jago. Kita paling jago. Kita pinter sandiwara, kita pinter jadi drama queen, kita pinter jadi drama king. Kita pinter acting orang Kristen. Kita pinter banget dengan satu isu yang namanya pretending, pura-pura. Kalau saudara baca Alkitab saudara baik-baik, emas itu selalu bicara tentang his righteousness. Perunggu, kalau saudara lihat di bait Allah zaman dulu, perunggu itu tempatnya judgment. Ya, tempat penghakimannya Tuhan. Jadi perisai emas ini melambangkan iman kita mesti di-guard sama itu. Righteousness adalah kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama dengan truth. Truth diterjemahkan bahasa Indonesia, kebenaran. Righteousness juga sama, kebenaran. Sebenarnya beda. Truth itu kebenaran, righteousness diambil dari bahasa Yunani dekayu. Bahasa Inggrisnya jurisdiction. Bahasa Indonesia seharusnya adalah posisi kita di hadapan Tuhan. Nah, emas ini menggambarkan his righteousness, bahwa posisi saudara dan saya sudah dimerdekakan sama Tuhan Yesus. Sudah dibenarkan sama Tuhan Yesus. Posisi kita udah aman. Tapi seringkali karena kita mau pura-pura, kita tuker posisi yang udah aman, kita tuker sama posisi yang lain. Pernah dengar? Demi konten, demi netizen gak komen aneh-aneh, ya kita mulai main sandiwara. Kita tuker pertukaran hebat yang pernah terjadi. Saudara masih ingat pertukaran hebat yang terjadi di atas kayu salib? Di atas kayu salib, Yesus itu sinless atau sinful? Sinless. Saudara dan saya sinful, penuh dosa. Di atas kayu salib, Yesus posisinya tepat. Ya, Yesus itu righteous. Saudara dan saya unrighteous. Kita nih nggak tepat, kita nyasar, hang, error kita. Tapi di atas kayu salib ditukar sama Tuhan Yesus. Saudara dan saya dibenarkan posisinya. Yesus jadi nggak benar posisinya. Kita jadi righteous, Yesus jadi unrighteous. Yesus jadi sinful. Makanya dia teriak di atas kayu salib, "Kenapa engkau tinggalkan aku? Why you forsaken me?" Pertukaran hebat yang pernah terjadi dalam sejarah humankind. Ditukar sama Yesus. Kita posisinya aman sekarang. Kita posisinya merdeka, bukan merebut. Bukan merebut perhatian, merebut ini, ya. Kita posisinya udah merdeka. Tapi demi aman posisi kita di hadapan manusia, kita tukar yang ini dengan kepura-puraan. Pernah dengar? Demi aman posisi kita depan teman-teman gereja, kita mulai pura-pura. Kita mulai main sandiwara. Kita mulai pretending. Kita mulai jadi drama queen and king. Demi dapetin posisi yang aman di hadapan manusia. Kita tukar pengorbanannya Kristus. Kita tukar his righteousness on us. Kita tukar. Saudara, nyasar itu normal. Tapi jangan dinormalisasi. Nyasar itu normal. Orang Kristen bisa nyasar, bisa kepleset, bisa jatuh. Setuju? Kok belaga gak tahu gitu? Hah? Orang Kristen tuh bisa jatuh. Siapapun, termasuk saya. Tapi kalau nyasar, minta Sherlock dong sama Tuhan Yesus. Hah?
Jangan kita nyaman di nyasarnya kita. Nggak bisa. Akhirnya kita kejebak jadi pura-pura. Kerugian orang yang pura-pura yang pertama. Mereka akan kehilangan posisi mereka di hadapan Tuhan. Karena kita selalu mengejar posisi aman di mata manusia. Di mata netizen. Demi konten dan lain sebagainya. Saudara sadar dampak buruk dari sosial media? Kita jadi suka edit kehidupan nyata kita. Kita edit supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan kayak perisai emas, padahal udah perunggu. Ya. Dan perunggu itu selalu menggambarkan kemunduran, kepalsuan rohani, beda kelas sama emas. Beda. Hari ini ada tren namanya grey divorce, bukan di luar negeri, di Indonesia. Grey divorce. Grey divorce adalah orang-orang yang rambutnya udah putih 55 tahun ke atas. Ya, anak-anak mereka tiba-tiba sudah besar semua, bekerja, ada yang udah menikah. Tiba-tiba suami istri ini masuk kamar, mereka lihat satu dengan yang lain. Ini monster di kamar saya siapa ini ya? Suaminya ngelihat ke istrinya, ini nenek sihir di kamar gue siapa ini? Mereka ternyata gak pernah nyambung. Mereka ternyata gak pernah deket. Mereka deket dalam membesarkan anak-anak. Dan mereka bercerai. Saya ketemu di Indonesia, saya ketemu. Udah 70 tahun. Punya pacar loh. Hah? Pacarnya 68 tahun. Saya mau tanya, Om, pacarannya ngapain? Saya sampai tanya. Beda lah mana anak muda. Iya Om, saya pengen tahu ngapain. Kita biasa aja pacarnya, kita ngobrol. Nah lu? Saya jadi ngerenungin, ngobrol. Wow, ternyata ngobrol itu powerful. Makanya yang masih single, atau belum grey divorce di tempat ini, ya, jadikan ngobrol itu prioritas utama. Yang masih pacaran, agenda pacaran itu ngobrol. Tahu Bluetooth kan? Bluetooth selalu nyari pairing. Kalau kebanyakan device, dia nggak bisa pairing. Ya, saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? No, I'm kidding. Ya. Bluetooth kalau saudara pasang di mobil, kebanyakan device, mobil saudara kan ngomong, hapus device yang nggak perlu. Supaya kita bisa pairing. Nah seringkali kita waktu masuk ke relationship, yang kita lihat device, bukan pairing. Yang kita lihat sukunya apa, kaya apa enggak, jabatannya apa, dan lain sebagainya. Itu yang kita lihat. Tapi kita nggak pernah mikirin ngobrolnya gimana. Kita nggak pernah pikirin. Kita nggak pernah pikirin pairingnya, nyambung apa enggak. Kebanyakan device akhirnya nggak bisa pairing. Makanya agenda pacaran itu ngobrol, bukan check-in. Setuju? Susah ngomong setujunya. Ngobrol. Apa sih yang diobrolin? Ngobrol itu bukan tukeran informasi, bukan. Saya tadi nonton Mission Impossible, saya kesini, saya makan, saya tadi padel sama ini. Itu cuma tukeran informasi. Ngobrol adalah tuker pikiran dan tuker perasaan. Itu orang ngobrol. Pria pakai pikiran kan? Wanita pakai perasaan. Coba belajar dikomunikasikan. Bukan asumsi. Banyak pasangan berantem gitu kan. Kamu ngerasain gak sih apa yang saya rasain? Ya enggak lah, enggak dikasih tahu. Banyak suami marah sama istri, kamu mikir gak? Istrinya, enggak. Kalau enggak dikasih tahu, dia enggak akan tahu. Kalau enggak ngobrol, tukar pikiran dan tukar perasaan, enggak akan tahu pasangan kita. Pasangan kita bukan Tuhan. Bukan. Dan ngobrol harus jadi prioritas nomor 1 sampai kapanpun. Mau ada anak-anak, mau enggak ada anak-anak, ngobrol lah. Ngobrol. Pairingnya dapat. Jangan sampai kita cuman edit keluarga kita di sosial media. Kelihatannya happy. Padahal perisainya udah perunggu doang. No golden shield anymore. Yang pertama, kita kehilangan posisi.
Yang kedua, orang yang terbiasa pura-pura, mereka akan disconnect with themselves. Tragedi terbesar manusia adalah mereka terputus hubungan sama diri sendiri. Saya pernah nonton film The Dark Knight, saya nggak tahu saudara tahu apa enggak, karena saudara kelihatan rohani banget. The Dark Knight itu film Batman, yang main Christian Bale. Nah, di film The Dark Knight, penjahat Batman-nya namanya Joker. Dan di film itu yang memerankan aktornya namanya Heath Ledger. Nah, yang kita mesti tahu adalah sebelum film ini dibuat, sebelum syuting, Heath Ledger bilang sama sutradara, tolong saya disewain apartemen di kota New York 3 bulan. No television, no fax machine, no internet, no telepon. Nothing. Cuman saya makan minum sama skrip The Dark Knights. Kalau saudara masih ingat, Joker itu musuhnya Batman yang psikopat banget. Ya. Jadi 3 bulan dia cuman mas skrip, dia pelajari tokonya Joker. Keluar dari apartemen itu, mulai syuting. Sutradara sampai bingung lihat Heath Ledger. Aktingnya dahsyat banget, menjiwai banget. Sampai waktu filmnya dirilis, itu Christian Bale yang jadi Batman kayak turun pamornya. Lebih keren Jokernya. Ya, tapi sesudah syuting film tersebut, Heath Ledger lupa kalau dia Heath Ledger. Dia bukan Joker. Dia lupa. Dia menghabisi nyawanya dengan bunuh diri. Tragedi terbesar manusia adalah terputus dengan diri sendiri. Saking harus pencitraan kemana-mana, kita lupa diri kita siapa. Kita lupa identitas kita. Di dalam kita itu siapa? Namanya Kristus Yesus. Kita lupa. Demi pencitraan. Demi harus pakai bronze shield. Demi kelihatan bagus. Kita lupa sama diri kita. Banyak musisi. Bukan mereka ya. Banyak musisi yang lupa kalau mereka itu suami dan ayah. Mereka lupa. Mereka bukan musisi terus kan? Di panggung mereka musisi. Makanya banyak musisi waktu udah tidak tur, tidak manggung, banyak yang bunuh diri. Hah? Karena dopaminnya mesti di-kick terus dengan histerisnya penonton. Sampai rumah real life kan? Ya, istri mana anak nyambut dia nggak histeris kan? Wah, papa pulang, nggak begitu kan? Istri nyambut dengan tagihan-tagihan. Anak nyambut dengan real life, Pak, Dad, besok anterin aku sekolah bisa? Real life. Banyak musisi yang lupa kalau mereka ayah dan mereka suami. Disconnect. Saya bisa sebutin nama-namanya. Steve Clark-nya Def Leppard. John Bonham-nya Led Zeppelin. Oh, saudara nggak tahu ya gini-ginian ya. Saudara, Stephen Furtick banget saudara mukanya. Ya. Musisi-musisi ini terkenal, masih muda, ganteng, bunuh diri. Para orang tua yang hadir, jangan sampai demi profesi kita akhirnya disconnect sama anak-anak kita. Profesi itu cuma profesi di luar rumah. Sampai rumah ingat, sama kayak musisi tadi. Gak ada keluarga yang kepala rumah tangganya lawyer. Ya, mau ganti restoran, addendum kan? Gak ada kan? Kita mau ganti restoran, coba tanda tangan kontrak dulu, ini addendum, kita ganti restoran. Gak ada lawyer di rumah kayak gitu, gak ada. Karena lawyer di rumah dia ayah dan dia suami. Profesinya jangan dibawa-bawa. Pendeta di rumah saya daddy dan suami. Saya bukan pendeta di rumah. Yang anak-anak saya datang, Dad, halo Shikatara Labada siapa? Saya gak gitu di rumah. Para orang tua yang hadir, saya cuma mau pesan, sayangi anak-anak kita. Mereka beda sama kita. Kultur mereka, warna generasi mereka beda sama kita. Saya ingin encourage para papa dan mama yang hadir.
dalam kita melakukan parenting these days, kita perlu dituntun sama hikmat Tuhan. Gak bisa lagi copy paste, gak bisa. Saya lagi main dulu, papa saya cuman keluar rumah, melotot dan batuk. Cuman melotot terus batuk. Saya langsung berhenti main bola. Saya masuk rumah. Saya coba copy paste sama anak saya, Pangeran. Dia lagi main, saya ke tempat mainannya dia. Pangeran liatin saya, Daddy batuk. Saya digituin. Copy paste doesn't work anymore. Beberapa isu, yes kita bisa copy paste, disiplin, proses, konsisten, ajarin ke anak-anak kita. Tapi banyak hal kita perlu dituntun sama hikmat Tuhan. Anak-anak saudara dan saya lagi berhadapan sama musuh yang jauh lebih mengerikan dibanding musuhnya kita. Kita nggak ajak ngobrol anak-anak kita. Handphone mereka siap diajak ngobrol, namanya Chat GPT. True story, sudah ada anak muda diajak bunuh diri sama Chat GPT. Sudah ada anak muda yang pacaran sama Chat GPT. This is true story. Be careful. Jangan ketemu anak-anak cuman koreksi. Find connection before correction. Jangan ketemu anak-anak koreksi terus. Saudara kalau di restoran, wifi-nya salah passwordnya, apa yang saudara buat? Saudara simpen handphone saudara? Saudara ke kasir, passwordnya yang benar yang mana? Kita niat untuk terkoneksi sama wifi. Pertanyaannya, kita gitu nggak mana anak kita? Bisa nerima perbedaan nggak? Atau kita maksa kehendak kita harus terjadi? Papa pendeta, kamu pendeta ya? Nggak bisa. Pastikan anak-anak kita hidup dalam rencana Tuhan. Bukan dalam rencana papa mama. Pastikan itu baik-baik. Anak-anak saudara dan saya, ya, mereka adalah anak-anak yang udah nggak lihat lagi hierarki. Mereka udah nggak lihat senior atau junior. Mereka melihat orang dari kapasitas. Itu mereka. Makanya produser saya, anak 26 tahun. Dia bisa suruh-suruh saya, Pastor salah bajunya. Pastor sepatunya jangan itu. Dia bisa gitu-gituin saya. Karena apa? Kita saling menghargai kapasitas. Dan jangan suka panggil mereka strawberry, please. Tahu kenapa mereka dipanggil strawberry? Karena strawberry itu cakep. Tapi dipencet penyok, jatuh hancur. Terus kita bilang anak-anak kita strawberry. Saya sih gak mau. Anak-anak saudara dan saya adalah anak-anak yang sehat, dicintai Tuhan, punya masa depan yang luar biasa. Jangan dibilang strawberry. Ngobrol sama mereka. Handphone saudara dan saya, kalau mau di-upgrade, dia minta koneksi. Betul apa betul? Dia minta handphone ini harus terkoneksi sama wifi. Sama. Saudara mau lihat hubungan saudara terupgrade sama anak-anak saudara. Find connection. Bukan koreksi, bukan. Saya sempat lihat di gereja, bukan di GBI FIFA, percayalah. Anak cuma nanya sama papa mamanya, "Pak, Lady Gaga tuh siapa?" Setan, jangan didengar ya, setan. Anak-anak kita gak bisa digituin. Kalau saudara gak tahu Lady Gaga siapa, saudara cuma tahu WL-nya GBI FIFA. Bilang jujur sama anak-anak. Daddy gak tahu Lady Gaga itu siapa. But we can check later on. Kita cek ya, nanti dia siapa, lagunya tentang apa, dan kita putuskan dia perlu di-download apa tidak. Gitu dong sama anak-anak. Jangan semuanya setan. Dikit-dikit setan. Enggak. Anak kita hari ini mereka speak up karena mereka terlalu banyak informasi yang masuk di kepala mereka. Makanya orang tua perlu akomodir informasi di kepala mereka. Mereka ngomong bukan kurang ajar. Karena mereka kebanyakan informasi. Beda sama kita. Dulu Indonesia, remaja di Indonesia sama remaja di Eropa bandelnya beda. Karena apa? Di Indonesia kita nontonnya Aneka Ria Safari. Di Eropa nontonnya MTV. Sekarang sama semua. Sekarang one media. Semua nontonnya sama, YouTube, Reels, Shorts, TikTok, tontonannya sama semua. Makanya bandelnya sama semua.
Ngerti dong, karakter generasi anak-anak kita. Ngerti? Saya ngomong kayak gini, boleh 10 menit? 15? India tukang nawar. Saya ngomong gini bukan teori, saudara. Saya ngomong seperti ini karena saya punya hard times with my son. Namanya Pangeran. Saya gak malu cerita sama saudara. I was wrong. Anak saya 2, Angel dan Pangeran. Angel itu otak kirinya kuat. Dan IQ-nya cerdas. Saya mau paksa adiknya sama seperti kakaknya. Oh, I was wrong. Pangeran ternyata beda sama kakaknya. Pangeran itu otak kanannya yang kuat dan IQ-nya yang cerdas, bukan IQ-nya. Dia sangat people oriented. Jadi saudara kalau ketemu Pangeran, saya jamin saudara akan diservis abis sama dia. Diperhatiin makannya, diantar jemput, itu Pangeran. Ya, beda sama kakaknya. Saya pernah satu titik, saya ada di luar Indonesia, saya sudah bertekad gak akan beliin Pangeran oleh-oleh. Tuhan tegur saya. Tuhan bertanya, Jess, kamu masih ingat orang tuanya Adam dan Hawa? Orang tuanya Adam dan Hawa. Tuhan tuh kalau kasih pertanyaan ngeri-ngeri loh saudara. Saudara baca kitab Ayub, waktu Ayub lagi ditanya, ngeri semua pertanyaannya. Orang tuanya Adam dan Hawa saya nggak tahu Tuhan. Saya taunya Adam dan Hawa adalah suami istri paling bahagia di dunia karena mereka nggak punya mertua. Itu yang saya tahu. Tapi orang tua mereka siapa? I don't know. Tuhan mulai jawab, saya orang tua mereka. Mereka jatuh? Yes. Kamu jatuh? Yes. Tapi saya nggak pernah tinggalin kamu. Sayangi anakmu. Sayangi Pangeran. Saya nangis, saya bertobat. Saya bertobat. Ingat, setiap ada masalah kita yang mau dirubah. Istri bermasalah, suami mau dirubah. Suami bermasalah, istri mau dirubah. Anak-anak bermasalah, orang tuanya mau dirubah. Saya selama ini salah berdoa. Tuhan, rubah Pangeran, salah berdoa. Rubah saya. Sampai ke Indonesia, Pangeran dapat oleh-oleh paling banyak. Langsung damai? Enggak. Bilang thank you dikasih oleh-oleh? Enggak. Tapi dedinya berubah. Dedinya udah gak marah lagi. Saya yang dirubah sama Tuhan. Hari ini kita padel bareng. Saudara gak tahu padel juga ya? Oke. Saudara doa di mana sih? Saya mau ikut sekali-sekali ya. Kita padel bareng, kita bisa ngopi bareng. We are having men's talk. Dia udah 24 tahun. Kita deket. Kita cari-carian. Upgrade. Pentingin connection. Jangan korbanin anak-anak kita demi pamor kita. Jangan. Akhirnya kita disconnect sama mereka. Sekali lagi, find connection. Saya percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Amin saudara. Pakai perisai itu. 2 ayat terakhir ya. 2 Korintus 5 ayat 21 coba. Ini golden shield nih ini. Dua Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak apa saudara? Ini tadi yang saya jelaskan buat saudara. Pertukaran terhebat yang pernah terjadi. Ini ayatnya. Dia yang tidak mengenal dosa, sinless, telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Kita. Supaya dalam dia, kita apa saudara? Dibenarkan oleh Allah. Kita sudah merdeka. Ini perisai iman kita. Kalau kita percaya, kita sudah dibenarkan. Kita nggak pengen merebut apapun, nggak pengen merebut perhatian, nggak pengen merebut ini, itu, dan lain. Karena merdeka kita. Kita percaya kita orang merdeka. Kalaupun saudara salah, ini, the golden shield digunakan. Ya, saudara mungkin masih kepleset. Tapi setiap kepleset, use this one. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan kasih tempat, panahnya iblis nipu saudara. Kamu kan, lihat kamu gak kuat kan, iblis. Setiap saudara habis kepleset, klaim ayat ini. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya udah banyak kesaksian saudara. Orang lepas dari pornografi, lepas dari istri orang, lepas dari suami orang. Cuman karena klaim ayat ini.
merdeka akhirnya hidupnya. Orang pura-pura nggak merdeka kan? Nggak akan pernah merdeka. Ayat terakhir, benar terakhir. Tapi pembahasannya masih lama. No, benar terakhir. Yoel 2 ayat 13, lalu kita masuk di perjamuan. Yoel 2 ayat 13. Koyakanlah apa saudara? Dan jangan apa? Saya senang sama bahasa Inggrisnya. Reset your heart, not your garments. Yang perlu diperbaiki adalah dalamnya kita. Bukan tampak luar. Saudara mau tampil, saudara mau look good, it's okay. Ya, saya pun begitu. Tapi kalau sampai kita pretending kemana-mana, ini yang bahaya. Karena apa? Hati kita mesti di-reset. Saya udah ngomong, jangan ketipu sama penampilan. Saya ketemu banyak orang rambutnya cepak, hatinya gondrong. Saya ketemu sebaliknya, banyak orang gondrong, hatinya malah luar biasa. Yesus kan gondrong, hatinya luar biasa. Makanya jangan suka ributin penampilan. Reset our hearts. Yang perlu dikoyak, yang perlu diedit itu hati kita, karakter kita. Bukan our garments. Kita selesaikan ayat ini ya. Berbaliklah kepada siapa? Tuhan. Kalau kita bilang saya dibenarkan oleh Dia, itu namanya kita berbalik kepada Tuhan. Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saya percaya waktu iman kita di-guard sama ini, the golden shield. Saya percaya waktu saudara menjalankan investasi iman, itu kayak Sakeus kayak gitu-gitu. Kayak janda yang ngasih 2 peser, ingat? Udah gak ada hitung-hitungan 10%. Mereka tahu dan sadar, semua yang saya miliki itu punya Tuhan. Bukan punya saya. Anak-anak saya itu milik Tuhan, bukan punya saya. Saya cuman pengelola. Waktu kita sadar, posisi kita sudah dibenarkan. Kita orang-orang merdeka. Saya percaya kita akan merdeka juga dalam hal memberi. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dalam karir saudara. Harmonis di rumah. Dan rekening BCA, BRI, BNI, Permata, Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara semua. Kenceng banget ya kalau gitu-gituan.